Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh buat seluruh pemirsa misteri dimanapun Anda berada. Selamat malam buat lovers Kidung Alam yang berbahagia. Selamat malam juga buat seluruh donatur Yayasan Kedung Sinopit. Semoga amal-amalnya dan support dukungannya untuk yayasan menjadi amalan yang terbaik yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya bersama Wak Breng mencoba eksplor di lokasi yang pernah dijadikan tempat ini ya Pak Breng ya, apa namanya ini, orang mengakhiri hidupnya, istilahnya bahasa halusnya seperti itu, karena suatu hal dan nanti diceritakan oleh Pak Breng. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena biar bahasanya lebih halus. Dan dulunya di sini ini, tempat ini banyak pohon-pohon besar, tapi sekarang sudah pada ditebang karena mungkin sama pemiliknya kayu-kayunya atau pohon-pohonnya dijual, jadi akhirnya tinggal beberapa saja. Dan lokasi ini sangat ditakuti oleh orang untuk datang ke sini karena di sini sering terjadi eksistensi sosok-sosok astral yang sedikit atau menyerupai dari sosok dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini. Dan kita juga sudah merasakan energi yang cukup lumayan, seperti ada himpitan di dalam sekitar kita ini, ada himpitan dari sosok-sosok astral. Nanti lebih jelasnya untuk cerita yang detail bisa diceritakan oleh Pak Breng, karena Pak Breng yang mendapat sumbernya dan Pak Breng sendiri yang komunikasi langsung dengan orang yang, maksudnya keluarga orang yang pernah mengakhiri hidupnya di sini. Saya sendiri juga kurang memahami karena yang mencari sumbernya adalah Pak Breng, dan saya cuma di sini ini menemani seorang Pak Breng berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah ada, dan saya akhirnya datang ke tempat ini. Oh iya, ini klarifikasi juga masalah kita nggak bisa live. Banyak pertanyaan ya di komentar, kenapa nggak live. Sudah saya jawab sebenarnya, cuma mungkin kurang begitu. Kalau nonton videonya mungkin kurang menyeluruh ya Pak Breng ya. Karena di dalam video biasanya saya menjelaskan kenapa kita nggak live itu. Jadi saya ulang lagi, kenapa kita nggak live, karena lokasi kita yang kita datangi ini memang nggak ada sinyal. Terus yang kedua, cuaca ini tidak menentu, hampir tiap hari hujan, diguyur hujan. Ketika nggak hujan seperti ini, kita langsung menuju lokasi yang memang sudah direkomendasikan. Begitu ya Pak Breng. Silakan Pak Breng, kalau memang diawali ceritanya, monggo. Saya coba untuk konsentrasi untuk melihat sekeliling, di mana titik-titik yang harus kita datangi. Monggo Pak Breng. Iya Pak, ceritanya seperti ini. Beberapa
Ini kejadiannya sudah tahunan Wak sebenarnya. Dan Tahunan? Berapa tahun kira-kira Pak Pring menurut informasi? antara 2 tahun Wak. 2 tahun. 2 tahun lalu ya? Ya. Tapi suasana di sini masih seperti ini dan dari berbagai sumber juga masih sering itu Pak Pring ya? Ya. Meskipun kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu, tetapi eksistensi pergerakan dari makhluk astral di area sini masih sering saja terjadi, teman-teman. Dan ini yang bikin menarik saya untuk mengajak Wasija mencoba menelusuri di kebun ini. Beberapa tahun yang lalu itu ada seorang cucu bersama neneknya, dan cucu ini mengalami keterbelakangan mental, teman-teman. Jadi untuk kesehariannya dia sering mencari rumput untuk ini Pak, kambing. Neneknya punya kambing ini Pak. Jadi dia yang mencari rumput dan mencari kayu bakar di area sekitaran sini. Nah, dengan kekurangan yang dia alami, si cucu ini seringkali dia bertemu dengan makhluk astral, teman-teman. Kadang dia mencari rumput sambil berjalan, itu pun sambil bicara sendiri, terlihat seperti bicara sendiri. Kadang orang sekitar menilai dia seperti anak gila. Tetapi di lain sisi dia memiliki ini, teman-teman, keterbelakangan mental, dan akhirnya bertemanlah dia dengan jin di area sekitar sini, teman-teman. Sudah mengalami keterbelakangan jiwa, dia juga ini dari keluarga yang broken, sehingga pikirannya semakin gabut, semakin apa ya, teman-teman? Sebentar. Mungkin para penonton di rumah mendengar sayu-sayu suara musik. Ini memang ada, teman-teman. Dan lumayan jauh pada berhubung malam hari, jadi suaranya terbawa angin. Oke, next. Untuk cerita selanjutnya, si cucu ini sebenarnya pernah melakukan percobaan bunuh diri, teman-teman, karena saking pikirannya. Dan ini ada ajakan dari bangsa lelembut mungkin ya. Tiba-tiba sunyi, teman-teman.
suara jangkrik berkurang, teman-teman. Tetapi percobaan bunuh diri yang pertama itu gagal, dan dia mencoba di tahun berikutnya. Akhirnya di tempat inilah dia mengakhiri hidupnya, teman-teman. Dan semenjak itu di area sini jarang sekali banyak orang yang masuk, karena eksistensi gaib di sini sangat kuat sekali. Hanya terkadang dia muncul jarang-jarang, teman-teman. Tapi tetap bagaimanapun juga ini saya mempunyai rasa penasaran sebenarnya bagaimana. Akhirnya saya mengajak Pak Sijal untuk kesini. Dan setelah sudah mulai ada yang datang, Pak. Ada sosok ini orang. Ya Pak, maju sore. Biar saya di belakang. Biar saya di belakang, kok sampai muter ke belakang. Sampai di depan maksudku, Pak Breng. Jangan, Pak. Kalau saya di depan, perkiraan sampean ada di mana, Pak? Dia dari sini, orang. Coba sampean cek ke sini, pinggir-pinggir sini, sampai sana. Biar saya mencoba konsentrasi. Coba sampean sana. Jadi Pak Breng, cek pelan-pelan. Ini kan jalan buntu, Pak. Iya, nggak ada jalan ini. Sudah buntu di situ itu.
Ini getarannya kuat sekali teman-teman. Astagfirullah, Pak. Aduh. Kuat sekali nih di sini Pak Breng. Sama ini ngeliat apa? Hah? Saya sebenarnya sudah mencium bau busuk, Pak. Di area pohon pisang ini tapi ini nggak ada jalan di sini, nggak ada akses di sini, Abri. Nggak ada akses ini. Ya. Iya. Tadi saya melihat sepasang kaki yang penuh darah, Pak. Nggak ada orang yang sudah pergi, orang. Coba nanti kita cek, kita telusuri apa yang barusan sampai dapatkan, Abri. Nggak kelihatan apa baju apa, nggak ada. Atas, Pak. Hah? Dari betis, Pak. Dari betis. Iya. Terus? Aku langsung kaget, Pak. Sebenarnya dia itu melayang itu, Pak, posisinya. Oh. Berdiri tegap sebenarnya. Ayo sini tak netralisir biar nggak kacau pikirannya sampean. Pikirannya sampean biar nggak kacau. Sebentar. Sebentar, Pak Bro. Yang penting energi mereka nggak sampai mempengaruhi sampai anak, Bro. Tapi sebenarnya nggak mempengaruhi, cuma sampean terlalu kaget mungkin ya. Ya. Jadi akhirnya berpengaruh sama ini. Coba kita ke arah sana, kita mendekati sosok lagi. Saya merasakan di sana ada sesuatu, Pak Bro. Sebentar, Pak Bro. Hah? Sebentar. Aduh. Di sini memang gesekan daripada ini. Di sini gesekannya terlalu kuat, Pak. Ini cuacanya udaranya dingin banget. Sampai lebih hati-hati lagi karena sangat eksis di sini, Pak Bro, untuk sosok ini. Tapi itu ya yang saya katakan, Pak Bro. Jadi dia ini sebenarnya jin. Jadi dia menyerupai atau memberi perwujudan kepada sosok yang sesuai pada saat itu tragedinya, Pak Bro. Oh, pas kejadiannya. Jadi
seperti misalnya di sini terjadi seperti apa kayak berdarah-darah atau apa gitu ya. Itu dia menyerupai itu gitu. Jadi dia ngira itu jin ini, orang ngira kalau dia memberi penampakan seperti itu dikira orangnya gitu Bro. Oh. Sebab saya tadi juga ada jin yang melakukan itu. Yang melakukan seperti itu adalah jin gitu. Jadi bukan korinya si siapa nih yang mengalami insiden itu, bukan. Ini di sini aksesnya buntu lagi, Pak Breng. Nggak ada akses, Pak Breng. Baunya masih tercium. Sampean mungkin masih teringat-ingat itu ya? Iya, Pak. Bentar, Pak Breng. Ada suara Pak Breng ya? Dengar nggak Bang? Ada eksistensi suara. Teman kok seperti orang lun ini kayak gini? Sini getarnya sangat kuat, Pak. Enggak, sampean masih bingung dengan apa itu namanya? Yang tadi sampean temui ini loh sampean. Jadi kayak orang linglung ngono sampean. Sini mukanya, sampean kan nggak pernah tak shot. Enggak Kak, sini ya biar pemirsa tahu. Jangan, Pak. Ini saya di posisi ketakutan 90% ini, Pak. Biar pemirsa ngerti lek sampean niku takut ngono. Sini tak shot. Enggak mau. Enggak usah. Ayo Pak, ikuti saya Pak Breng. Kita coba akan saya ini Pak Breng. Coba tak tarik gitu atau gimana ya. Bentar. Ini. Bentar, Pak. Ganti baterai dulu, Pak. Baterainya ente ya, teman-teman.
Iya, sini cepetan sini sampai di sebelah sini. Ini pemirsa, kelihatan baju nih Pak Bren. Gak ngerti Pak Bren kenapa ya kok jadi malu di depan kamera. Hah? Kamu kok jadi sensitif di depan kamera sih Pak Bren? Biasanya dulu enggak sama yang posisinya sedang ketakutan Mas. Oh iya wis. Ono wis Pak, apa tulun. Sudah Pak. Saya Kak, sambil anu Pak, sambil menyumet ini Pak. Tekanan di sini sangat kuat. Ada banyak di sini sebenarnya, tapi yang eksis cuma satu. Maksudnya yang eksis itu yang ini ya. Kalau manusia itu rajin, gitu, rajin. Karena dia sosok yang rupanya memiliki kelebihan daripada untuk mewujudkan dirinya di alam manusia. Jadi saking rajinnya namanya eksistensi. Eksistensi. Jadi misalnya sampai manusia ya Pak Bren. Ya manusia kan ya? Iya. Iya. Sampai kan manusia. Terus saya terlihat seperti apa loh Pak? Enggak, saya keliru ngomong tadi Pak Bren. Mohon dimaafkan ya. Jadi Pak Bren ini bisa masuk ke alam jin. Sedangkan manusia awam lainnya kan tidak bisa. Jadi Pak Bren ini menurut jin itu, Pak Bren ini eksis di sana. Itu yang dinamakan eksistensi ya Bren. Jadi lebih apa ya? Lebih menonjol dibanding yang lain gitu. Ayo Pak Bren, kita ke sini Pak Bren. Saya coba untuk meraba-raba. Full pohon pisang teman-teman. Agar saya bisa menstabilkan emosi saya sambil menyalakan tembakau ini teman-teman. Agar bisa berkurang rasa takut saya. Apa penonton pengen yang tipis-tipis, mencari yang tipis-tipis sama saya ya. Suara musiknya lambat laun sudah menghilang teman-teman. Sebentar.
Sepertinya suara geluduk, teman-teman. Sementara masih jam meditasi, saya sambil melihat sekitar ya teman-teman. Seperti ada suara, teman-teman, orang ketawa. Memang ada yang mendekat, Pak? Iya, ada yang mendekat, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Bau ini muncul lagi, teman-teman. Bau busuk ini muncul lagi, teman-teman. Astagfirullah. Muncul lagi dia barusan. Cuman ngelihat apa enggak? Di sebelah sana, Pak. Di daerah sini ya? Coba lihat, Pak. Ya, Pak. Sini ya?
Jadi Pak. Nggak bisa Pak Breng. Hah? Dalam ini. Nggak bisa Pak. Daerah sini tadi ya? Iya. Dalam ini Pak Breng. Ini dalam ini. Ayo agak geser Pak. Hah? Pindah lokasi Pak. Astagfirullah. Ada eksistensi Pak Breng. Pakai lilin ya? Iya Pak. Iya. Pakai lilin ya? Ya. Saya penasaran soal cerita itu Pak. Di sini. Pak Breng, karena ini sosoknya ini apa? Dia suka yang aneh-aneh seperti itu ya. Ya. Jadi sampean lebih hati-hati. Takutnya nanti sampean semaput. Saya bingung. Kita cuma berdua. Aku gak kuat gotong sampean Pak Breng. Ya. Yuk. Ya. Jadi Pak. Kalau dalam kondisi gelap seperti ini ada dua musuh ini, jin sama binatang buas ini teman-teman. Ini Pak Breng. Kamera. Mana Pak? Sini. Gelap di sini Pak. Saya sini loh. Nah, mana Pak? Ini loh. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini sosok apa ini Pak? Ini kepalanya tuh Pak Breng. Astaga. Aduh. Hidungnya ambles teman-teman. Ini seperti dia korban apa ini? Kayak habis dipukuli orang sekampung Pak Breng. Ya. Astaga. Ya. Dia seperti apa ya? Bengkak semua. Seperti bengkak semua. Baunya Pak. Ini lihat matanya sudah cumplung, nggak ada ininya Pak Breng. Ya. Iya. Jadi itu apa namanya, bibirnya Pak Breng. Bibirnya itu lihat Pak Breng. Iya. Bibirnya itu seperti bengkak, seperti habis dipukul. Pak, ada tangan lewat. Astagfirullah. Itu loh, nyala.
Aduh, agak lucu nih. Kotor kacir kabeh. Pak, jadi tolong jelaskan. Tadi kok sempat ada tangan yang keluar itu gimana, Pak? Nah, iya makanya. Saya tadi itu kan sudah bilang Coba lihat tangannya teman. Bukan. Enggak lah, masa tanganku. Di sini nih. Apa? Itu maksudnya tadi apa, Pak? Enggak, lah ya makanya Pak Breng, saya kan sudah bilang apa? Di sini ini karena bekas seperti itu akhirnya jin ini menyerupai seperti itu. Jadi enggak utuh. Jadi perbagian gitu Pak Breng. Itu potong-potong. Kepotong-potong semuanya Pak Breng. Aku juga keri Pak Breng sebenarnya. Jadi sepertinya cukup malam ini Pak Breng ya. Hah? Cukup ya. Iya Pak. Karena gini, saya juga nggak suka dengan eksistensi mereka ini. Kayak ngeri Pak Breng. Mau tak apa itu dihajar itu kayak seakan Pak Breng ya, tapi kok mengerikan Pak Breng ya. Iya. Gimana kalau sampean netralisir dulu area sekitar sini Pak, biar nggak jahil lagi atau bagaimana gitu Pak? Oh iya. Atau ya usul yang baik Pak Breng. Jadi nanti habis ini saya netralisir. Kalau sudah kita selesai ya. iya. Kalau kita selesai acara nanti saya netralisir. Kita menyempatkan waktu. Pak, nggak bisa lepas Pak. Astagfirullah. Apa itu tadi Pak? Oh, dia ngikuti Pak Breng. Hah? Dia ngikuti rupanya Pak Breng. Tuh busuk ini masih ngikut terus Pak. Dia ngikuti rupanya Pak Breng. Sebentar Pak Breng. Ini saya merasa gak enak sekali ini Pak. Dia Pak no sampean no? Ini. Hah? Saya ingin bergerak mendekati sampean waktu itu, waktu sampean mau menetralkan tempat sekitar sini, dan ini tiba-tiba kaki saya ada yang pegang. Saya shot. Berarti dia suka sama orang yang tipenya itu takut Pak Breng. Iya. Makanya dia mengikuti terus. Kemana gerak kita, di situ dia terus mengikuti. Bentar Pak Breng, biar saya netralisir dulu ya. Ya. Sampai di belakang saya ini apa-apa. Zaman barusan saya hajar sedikit. Ini sekarang baru kita selesaikan di sini Pak Breng agar tidak mengganggu lagi. Dan kalau mereka kabur silakan kabur, kalau nggak kabur ya pasti terkena dampak dari perbuatannya itu Pak Breng ya. Iya. Iya Pak Breng. Dan nanti teman-teman, hasil dari meditasi Wak Sisa yang terakhir ini, mungkin Wak Sisa yang jelas akan mencoba negosiasi dengan sosok-sosok ini teman-teman. Mereka bersedia untuk pindah atau bagaimana, nanti kejelasannya Pak Sija yang menjelaskan teman-teman. Bentar saya sambil istirahat teman-teman.
pada kabur Pak Breng, pada kabur dari area sini. Coba rasakan sekarang. Iya. Ya. Iya. Sudah Benar tenang. kita di tempat yang seperti ini, tapi ringan, nggak ada beban, nggak terasa berat, sangat ringan. Kabur. Sudahlah, biaran. Nanti suatu saat bisa kita datangi lagi. Ya Pak Breng ya. Iya. Kalau memang cuaca sudah bagus, nanti cuaca sudah bersahabat, tidak tiap hari hujan, mungkin nanti tempat ini menjadi tempat yang cukup lumayan buat live streaming nanti Pak Breng ya. Iya. Mudah-mudahan di sini nanti sinyal bagus. Ya, entah nanti nunggu ini, maksudnya nunggu cuaca menjadi normal lagi ya Pak Breng ya. Iya, dan PSBB Pak, masih PSBB. Oh ya, ini ada rencana lagi rupanya ini PSBB skala mikro Pak Breng. Jadi tapi kalau andai kata bisa keluar kita nanti ya keluar, kalau nggak keluar ya sudah, berarti libur. Nggak ngerti penerapannya kapan, kita juga nggak ngerti. Nanti skala mikro itu skala kecil, jadi di tiap RT bahkan RT RW itu dijaga ketat gitu. Ya. Tadi saya pengen tahu soal negosiasi ini Pak. Memang penampakan mereka kali ini kok beda ya Pak ya, dari biasanya Pak ya. Iya, karena ya itu tadi yang saya ceritakan di awal, biasanya sosok-sosok jin itu menyerupai dengan sosok apa yang terjadi di situ gitu. Karena ini yang terjadi di sini ini kan ini Pak Breng, dia seorang laki-laki yang keterbelakangan mental kan ya. Iya. Gitu. Seorang laki-laki dan keterbelakangan mental, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya di situ dan ditemukan dengan kondisi yang sudah kondisinya sudah apa namanya? Apa mungkin Pak orang yang memiliki keterbelakangan mental itu bisa berteman dengan jin atau makhluk astral seperti itu Pak? Sebenarnya gini, orang itu mungkin menganggap dia keterbelakangan mental, orang itu menganggap gila, stres, dan gitu. Padahal dia sendiri sebenarnya tidak gila, gitu. Karena dia tidak bisa membedakan antara manusia, dunia manusia dan dunia jin, itu dianggap sama, Pak Breng. Jadi dia melihat sama, gitu. Kalau dia sudah melihat sama, dia tidak bisa membedakan dan dia tidak bisa membatasi, akhirnya dia seperti itu akhirnya. Iya, kadang-kadang dia terlihat itu seperti ngomong-ngomong sendiri Pak. Nah, akhirnya orang menganggap dia akhirnya kan stres, padahal sebenarnya enggak. Dan dia ternyata biasanya orang seperti biasanya dia lebih asik ke dunia jin gitu, lebih asik ke dunia yang sebenarnya itu semu atau nggak kasat mata, maksudnya nggak kelihatan oleh mata biasa gitu. Itu Pak Breng. Jadi teman seperti jin itu ya kalau tidak bisa mengontrol nah, ya, kalau ada sebagian orang yang memang berteman gitu, tapi dia bisa mengontrol dengan baik. Soalnya dia memiliki pegangan biasanya, Breng. Orang-orang seperti itu memiliki pegangan yang kuat, jadi dia tidak bisa diperdaya oleh jin, gitu. Jadi justru dia bisa disegani oleh dunia jin, oleh makhluk jin ya istilahnya ya. Itu baru aman. Tapi kalau biasa-biasa saja akhirnya terjadi seperti itu tadi. Makanya lebih baik kita nggak usah lah seperti itu. Kita syukuri apa adanya nikmat dari Allah ya. Kita syukuri. Dan ini Pak, anehnya lagi informasi ya Pak. Anak itu kalau dikasih minuman air putih gitu, dari orang pintar, dia pasti marah-marah Pak. Nah, saat iya, dikasih kan pengen disembuhkan sama neneknya,
dicarikan orang pintar, terus pulang-pulang bawa air putih asmaan awak nek ngarani Wak. Nah, itu pasti dia marah-marah seperti kumat ngono Wak. Nah itu karena apa dia tahu ya kalau isi dari air putih gitu? Karena dia kan berteman dengan sosok-sosok seperti itu, sosok jin ya, sosok yang halus. Dia kan berteman, ya pastilah dikasih tahu, itu lo dikasih gini, itu lo dikasih gini kan gitu. Jadi akhirnya dia tahu, akhirnya dia nggak mau kan gitu akhirnya. Kecuali kalau dia dengan kesadarannya dia sendiri, dia nggak mau melihat seperti itu ya, otomatis dia mau. Tapi kalau dia lebih asik dengan dunia yang nggak kelihatan oleh mata ya, akhirnya dikasih tahu sama teman-temannya. Jadi ku ono ngene aneh kan gitu tuh. Akhirnya tambah lebih jauh lah kita, semakin jauh lah kita untuk terperosok atau ke dalam dunia mereka kan gitu apa ya. Ya, mudah-mudahan video kali ini juga membawa manfaat buat kita semua, Wak. Bahwasanya sosok seperti ini ada di mana-mana. Ya, di rumah juga ada, di mana-mana pokoknya teman-teman. Kalau jin itu ada Wak ya. Ya mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari godaan setan, godaan jin. Amin. Jadi usahakan selalu setiap mau tidur baca doa, baca surat-surat pendek, baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar, ya. Itu sebelum tidur usahakan itu. Jadi kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Sehingga kita tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keridhaannya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat seluruh lovers Kidung Alam, buat seluruh pecinta misteri yang sudah hadir, yang sudah mensupport. Terima kasih juga buat seluruh donatur Yayasan Kedung Senopit. Semoga amal ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam, semoga ada hikmah di dalam apa yang kita sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.